Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Akbar Wahyu. Nah, gini teman-teman ya. Di sini kita akan belajar terkait desain 3D. Tapi sebelum itu, pernah teman-teman lihat pengen membuat seperti ini? Nah, tapi biasanya di teman-teman yang masih pemula nih dalam pembuatan desain 3D biasanya masih ada kendala nih, yaitu kendalanya biasanya itu yaitu terkait gambar yang susah ataupun ketika diedit kenapa ukurannya berbeda, ataupun kadang yang teman-teman bikin tuh tidak sesuai dengan apa yang teman-teman ingin karena mungkin teman-teman belum paham yang namanya itu adalah ruang koordinat. Nah, oke. Mungkin teman-teman belum pernah dengar yang namanya ruang koordinat. Ruang koordinat ini penting ya teman-teman ya untuk desain 3D ya. Karena kenapa? Di situ ada 3 sisi yang harus teman-teman pahami, 3 sudut ya. Bukan 3 sudut, sebenarnya sudut tersebut tuh dibagi menjadi X, Y, dan Z ya teman-teman ya. Dimana X itu kita buat jadi kiri kanan aja, kiri kanan. Y itu depan belakang, dan ini yang sering teman-teman tidak sadari karena kenapa? Udah terbiasa mungkin di desain 2D ya. Di desain 3D itu kita ada namanya sumbu Z, dimana itu kita sebagai atas dan bawah. Nah, jadi sebelum teman-teman mendesain 3D, teman-teman harus paham terkait ruang koordinat. Jadi coba teman-teman bayangkan aja, teman-teman berada di satu ruangan nih, satu ruangan kosong ya, satu ruangan kosong. Nah, jadi sumbu X itu bayangkan teman-teman ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi ini jatuh nih kiri kanan nih. Nah, terus sumbu Y itu depan dan belakang, sedangkan sumbu Z itu lompat dan bawah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk biasanya kan kendalanya teman-teman tuh mungkin ya biasanya tuh teman-teman melihat dari satu sudut saja. Ini kendala yang pertama ya, dimana jangan melihat dari satu sudut saja. Nah, contohnya seperti ini. Oke, teman-teman lihat ini. Nah, mungkin teman-teman melihat ini hanya sebuah persegi panjang kecil dengan lubang di tengah ya. Kalau tampilannya seperti ini ya, seperti halnya di desain 3D nanti selama teman-teman memulai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika ini maka teman-teman ketika dicetak teman-teman akan kaget bahwasanya ternyata tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman harus ketika mendesain 3D itu harus melihat dari setiap sudutnya ya, dari setiap sudutnya. Jadi harus diputar seperti ini ya untuk desainnya itu dari sini ya. Nah, seperti ini. Dan biasanya juga ya apa namanya yang kedua itu pastinya itu ya. Yang kedua itu teman-teman setiap merubah atau mendesain desain produknya seperti ini ya, desain objeknya, selalu tanya pada diri teman-teman itu posisinya lagi di mana nih desainnya ya. Jadi posisi desain atau sudut desain ya. Ketika merubah bentuk objeknya ya, contohnya mungkin tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini. Mungkin teman-teman lihat tampilannya ini persegi panjang, di sini ada lubang ya, lubang yang dikira gitu. Padahal ternyata kalau diputar balik itu ada beberapa tampilannya. Yang sering terjadi itu adalah ketika kita ingin membuat contohnya sebuah kubus ya. Kita bikin sebuah kubus dulu ya teman-teman ya. Nah, dan kita ingin melubangi tengahnya ini. Sebenarnya kita pengen melubangi dia sampai bawah, sampai lubang, tembus seperti ini. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mengeceknya, ya kita hanya sudah lubang.
tapi ternyata dia hanya melubang sampai di sini, jadi nggak tembus. Jadi harus dicek ya, dicek semua. Seperti itu. Contohnya ini. Yang terlihat aja, mungkin ini. Seperti ini. Kalau kita lihat seperti ini aja nih, oh ini udah lubang nih, udah lubang. Tapi ternyata ketika kita putar, oh dia tidak tembus. Seperti itu. Jadi harus dicek ya desainnya itu. Jangan sampai nanti ketika kita cetak, oh ternyata salah. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, yang ini yang jarang teman-teman mungkin kurang karena belum memahami terkait ruang koordinat ya teman-teman ya. Yaitu terkait kita itu harus membayangkan bahwasanya desain 3D itu adalah objek atau benda yang nyata yang nantinya akan kita cetak. Di benda nyata ya. Jadi kita harus menghitung secara detail. Contohnya ini penghapus ini. Kita mau bikin penghapus di mana fungsinya juga bisa buat menaruh spidol ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kita membuat ini, kita harus pastikan ukuran dari ini dulu, dari spidolnya sendiri, terus nanti berapa besarannya ini berapa, dan mau berapa yang kita taruh. Nah, setelah itu kita juga ini ketebalannya mau berapa nih, ketebalan dari ininya mau berapa ya kan, gitu kan, panjangnya mau berapa, itu harus secara detail. Jadi pastikan cek dulu ini benar-benar seperti benda nyata yang akan teman-teman pegang, yang akan teman-teman buat, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman hanya asal buat saja, seperti itu teman-teman ya. Jadi selalu bayangkan desain yang ingin teman-teman buat itu adalah benda nyata yang akan teman-teman pegang, seperti itu ya, seperti teman-teman ya. Jadi yang ketiga tadi adalah bayangkan benda nyata. Oke, seperti teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Yang pertama pastinya teman-teman harus pastikan jangan pernah melihat dari satu sudut saja, itu penting karena kita harus ketika kita edit harus melihat semua sisinya agar ketika kita desain nanti tidak ada kesalahan dalam mendesainnya. Mungkin kurang mungkin kayak gini ya, nanti kalau kita cuma setengah aja dia kan nggak akan tembus seperti ini, seperti itu. Nah itu ya. Terus selalu bayangkan benda nyata. Jadi sebelum kita buat itu kita tahu ukurannya, pastikan size-nya berapa, ketebalannya berapa yang kita inginkan, terus kira-kira itu nanti kekuatannya seberapa gitu. Itu harus kita fungsikan juga teman-teman ya. Harus kita tahu fungsinya untuk apa juga yang kita buat itu, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah, dan usahakan selalu menggunakan ukuran yang sesuai ya. Maksudnya ukurannya tuh pas gitu ya dalam membuat desain. Jadi jangan terlalu tipis banget. Kadang-kadang kalau kita membuat yang selalu tipis, kadang-kadang ketika kita cetak pun kadang gampang. Soalnya kan ini bahannya biasanya kita kan pakai ada yang tergantung bahan sih. Kadang-kadang bahannya kalau terlalu itu lentur gitu ya. Itu kadang-kadang ketika kita tekan, ini kan modelnya dia locknya seperti ini ya. Gini kan. Nah, kadang-kadang dia bisa bengkok gitu ya. Karena ininya bahannya enggak PLA ada yang apa gitu ya. Tergantung. Kalau ABS kuat ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi inilah kesalahan-kesalahan yang biasa teman-teman sering ya, 1, 2, 3 nih yang paling sering pemula itu salah dan berpikir kalau dia tuh aku nggak bisa nih untuk desain 3D. Jadi nggak usah putus asa, silakan coba lagi ya. Silakan dipastikan bahwasanya 3 ini sudah teman-teman kuasai ya. Jangan sampai teman-teman bingung lagi bagaimana cara mendesain. Jadi harus mengecek secara detail terkait sudutnya, sudut-sudutnya, sudut dari 3 dimensi ya. Jadi harus paham terkait ruang koordinat ya, ruang koordinat seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman ya terkait ruang koordinat di materi ini. Jadi silakan teman-teman nanti mencoba lagi, dan mungkin teman-teman nanti kita mau bahas apa lagi nih terkait desain 3 dimensi. Silakan aja klik komen ya, klik komen aja di bawah mana kira-kira yang ingin kita bahas terkait desain 3D ya. Apa aja yang mau kita bahas, nanti silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.